Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizal Deni Devkan akan menerangkan tentang pusat sumber belajar di SMA Negeri 8 Malang. Ya. Yang pertama adalah kontak PSB. Ya. Kontak PSB. Fungsi PSB. Yang pertama, fungsi PSB. Perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan kurikulum, yang mampu membangkitkan minat baca peserta didik di SMA Negeri 8 Malang. Kemudian yang kedua adalah perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang memuat informasi tentang berbagai cabang ilmu pengetahuan yang bermutu dan up to date, sehingga bisa menarik peserta didik untuk berkunjung ke perpustakaan. Kemudian yang ketiga, perpustakaan menyediakan bahan-bahan koleksi yang menarik, yang bersifat hiburan dan bermutu. Kemudian yang keempat, perpustakaan di SMA Negeri 8 Malang ini juga menyediakan bahan-bahan yang dijadikan sebagai sumber atau objek penelitian sederhana dalam berbagai bidang studi. Ya. Kemudian next, tujuan PSB yang pertama adalah mendukung dan memperluas sasaran pendidikan sebagaimana digariskan pada dalam misi dan kurikulum di Sekolah SMA Negeri 8 Malang. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman dalam menciptakan dan menggunakan informasi untuk pengetahuan, pemahaman, daya pikir, dan keceriaan. Yang ketiga, menyediakan akses ke sumber daya lokal, regional, nasional, dan global, dan kesempatan pembelajar menyingkap ide pengalaman dan opini yang beraneka ragam. Yang keempat, bekerja sama dengan siswa, guru, administrator, dan orang tua untuk mencapai misi sekolah. Yang kelima, menyatakan bahwa konsep kebebasan intelektual dan akses informasi merupakan hal penting bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab. Kemudian manfaat promosi membaca dan sumber daya serta jasa perpustakaan sekolah kepada seluruh komunitas sekolah dan masyarakat luas. Kemudian next, manfaat PSB di sini yang pertama adalah perpustakaan dapat menimbulkan kecintaan peserta didik terhadap kebiasaan membaca. Yang kedua, perpustakaan dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Yang ketiga, perpustakaan dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa. Yang keempat, perpustakaan dapat melatih peserta didik ke arah yang lebih bertanggung jawab. Yang kelima, perpustakaan dapat membantu dan memperlancar peserta didik dalam menyelesaikan tugas. Yang keenam, perpustakaan dapat membantu para guru dalam menemukan sumber-sumber pengajaran. Kemudian, perpustakaan sekolah dapat membantu para guru dan peserta didik dan anggota staf sekolah dalam mengikuti perkembangan iptek. Nah, kemudian kembali lagi ke halaman menu utamanya. Nah, kemudian yang kedua adalah personalia dan pelayanan pusat sumber belajar. Personalia. Di perpustakaan SMA Negeri 8 Malang, pengelolaan tentang pusat sumber belajar ini sudah berjalan dengan baik, namun belum begitu maksimal. Nah, ini dikarenakan keterampilan yang dimiliki oleh petugas perpustakaan tidak sesuai dengan bidangnya. Karena petugas yang bekerja di sana adalah dulunya itu karyawan sekolah dan tidak ada latar belakang ilmu perpustakaan. Selain itu, koordinator perpustakaan di sana juga bukan jurusan dari ilmu perpustakaan, melainkan dari guru mata pelajaran komputer yang didaulat oleh kepala sekolah untuk mengurusi perpustakaannya. Ya, kemudian kembali lagi ke menu utamanya. Yang ketiga, pola manajemen.
Nah, di sini pola manajemen di sana itu ada dua, yaitu manajemen pengadaan dan manajemen pelayanan. Manajemen pengadaan, guru diberikan wewenang untuk mengisi form judul buku apa saja yang nantinya untuk pembelian. Dalam proses pengolahannya ini sudah menggunakan DDC. Ya. Nah, ini bagian pengadaannya. Pengadaannya buku ini melalui Dignas Sumbangan dan BOS. Nah, next. Selanjutnya manajemen pelayanan PSB. Nah, di sini siswa meminjam buku dengan siswa mencatat ID buku ke dalam buku peminjam, kemudian buku statusnya sudah terpinjam, dan untuk pengembaliannya siswa langsung menyerahkan ke petugas. Nah, setelah itu petugas langsung mencatat buku pencatat buku yang sudah kembali, dan buku tersebut sudah memiliki status kembali dan boleh dipinjam lagi. Nah, kembali lagi ke menu utama. Kemudian yang keempat, pengorganisasian dan kelembagaan PSB. Nah, di sini yang paling atas adalah kepala sekolah. Ini merupakan penanggung jawab tertinggi di sana, di PSB-nya ini. Kemudian turun ke bawah ke Wakasarpras. Nah, di perpustakaan ini yang sering yang dinaungi oleh sarana prasarana. Nah, setelah itu barulah perpustakaan ini diemban oleh koordinator perpustakaan. Dan di sana ada dua petugas, yaitu petugas sirkulasi yang bernama Pak Puji dan administrasinya Bu Yani. Kemudian kembali lagi. Kemudian sarana dan prasarana PSB. Nah, di sini sarana dan prasarananya adalah yang pertama adalah sudah adanya ruang baca. Yang kedua adanya layanan internet. Yang ketiga adanya layanan referensi untuk siswa. Kemudian pengembangan sistem presensi yang sudah terkomputerisasi. Nah, mungkin hanya ini sarana prasarananya yang disediakan oleh perpustakaan di sana. Kemudian kembali lagi, kelemahan dan kelebihan PSB di SMA Negeri 8 Malang. Kelemahannya yang pertama, belum adanya pemanfaatan yang secara maksimal dari pihak penggunanya sendiri. Nah, ini maksudnya pengguna di masyarakat di lingkungan SMA Negeri 8 ini kebanyakan itu penggunanya belum kreatif. Mas, dalam artian ini begini. Mereka itu ke sana hanya pinjam buku buku paket yang nantinya dibutuhkan untuk menunjang mata pelajaran. Tidak untuk mereka ini ke sana itu tidak untuk mencari informasi atau mencari waktu luang untuk mengisi kegiatannya di sekolahan. Nah, yang kedua, perpustakaan kurang memperhatikan kebutuhan pengguna. Nah, ini di sana petugasnya itu ya cuek-cuek aja. Nah, ini yang dimaksud perpustakaan kurang memperhatikan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, koleksi yang digunakan sebagai pusat sumber belajar kurang menarik bagi siswa karena hanya dalam bentuk buku paket di sebagian besar koleksinya. Nah, di sana itu banyak koleksi, namun koleksinya itu koleksi yang yang tidak cocok untuk sasarannya sekelas siswa ya.
Demikian. Kemudian kurangnya adanya kreativitas dari pihak perpustakaan sendiri dalam mengembangkan koleksi dan fasilitas untuk pengguna. Nah, di sana petugasnya itu hanya apa ya? Hanya menjaga, bukan melayani. Menjaga perpustakaan, bukan melayani pengguna. Nah, itu dia. Makanya kelebihannya ini yang pertama adalah koleksinya sudah lengkap. Ya, kemungkinan sudah lengkap karena banyak sekali koleksi di sana. Kemudian yang kedua adanya e-book sebagai bahan ajar elektronik. Ya, di sana itu banyak buku-buku elektronik seperti kamus elektronik, nah, ya, terus buku-buku dari BSE kayak gitu. Yang ketiga, sudah ada koleksi buku simulasi untuk mata pelajaran sains. Kemudian, perpustakaan sudah menyediakan komputer beserta internet sebagai salah satu fasilitas perpustakaan. Kembali lagi ke menu utama ya. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan dan program PSB. Kegiatan dan program PSB. Namun, maaf, saat ini perpustakaan belum ada kegiatan terkait pusat sumber belajar. Namun, perpustakaan sudah beraktivitas layaknya perpustakaan sekolah. Nah, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, harap dimaklumi. Nah, dan jangan lupa mohon doanya untuk menyelesaikan tugas akhir. Amin. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.